Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini Selasa 4 Oktober 2022. Saya Pendeta Dewi Riana STH akan menyampaikan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama Habakuk pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur kepada Tuhan yang sungguh luar biasa atas kasih dan penyertaan-Nya dalam hidup kami. Hari-hari boleh kami lalui sampai kesempatan saat ini Tuhan. Kami bersama-sama dengan seluruh sidang jemaat dimanapun berada, boleh membaca dan juga pada saatnya nanti akan merenungkan firman-Mu. Urapi hamba yang menyampaikan dan seluruh sidang jemaat yang boleh mendengarkan. Sehingga firman yang boleh kami sama-sama pelajari saat ini senantiasa bertumbuh dalam hidup dan kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan bagi kami sekalian, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita buka bersama Alkitab kita dari kitab Perjanjian Lama, Habakuk pasalnya yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Dengan perikop penghukuman atas para penindas. Ayat yang ke-6. Bukankah sekalian itu akan melontarkan peribahasa mengatai dia dan nyanyian olok-olok serta sindiran ini? Celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya. Berapa lama lagi dan yang memuat dirinya dengan barang gadaian? Bukankah akan bangkit dengan sekonyong-konyong mereka yang menggigit engkau? Dan akan terjaga mereka yang mengejutkan engkau, sehingga engkau menjadi barang rampasan bagi mereka? Karena engkau telah menjarah banyak suku bangsa, maka bangsa-bangsa tertinggal akan menjarah engkau. Karena darah manusia yang tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota dan seluruh penduduknya itu. Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi, dengan maksud melepaskan dirinya dari genggaman malapetaka. Engkau telah merancangkan celah ke atas rumahmu, ketika engkau bermaksud untuk menghabisi banyak bangsa. Dengan demikian, engkau telah berdosa terhadap dirimu sendiri, sebab batu berseru-seru dari tembok, dan balok menjawabnya dari rangka rumah. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan bagi kita saat ini. Berbahagialah bagi kita bersama yang membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur saat ini kita bersama-sama boleh mendengarkan kembali firman Tuhan tadi yang sudah kita baca dari Habakuk pasal 2, ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam nas bacaan yang sudah kita baca bersama, di sana dikatakan bahwa Tuhan yang adil akan membalaskan kejahatan dengan setimpal. Itu yang disampaikan oleh Nabi Habakuk dalam penglihatannya. Jadi dari ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8, di sana kita bisa melihat bersama bahwa dikatakan kejahatan orang-orang Kasdim itu akan dibalas setimpal dengan kejahatan mereka. Kemudian dari ayat 9 sampai ayat yang ke-11, di sana disampaikan bahwa segala sesuatu itu akan terjadi. Dalam artian, ketika seseorang menjadikan dasar segala sesuatu itu karena keinginan secara pribadi, maka segala sesuatu itu tidak akan menjadi baik. Dalam artian ialah ketika seseorang menjadikan harta sebagai sumber rasa aman mereka. Jadi,
Jika hal itu terjadi, maka segala sesuatunya akan menjadi sia-sia. Jadi Bapak Ibu, sidang Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman ini, saat ini kita belajar bersama. Yang pertama diajarkan bagi kita ialah Tuhan itu adil dalam segala hal. Dalam artian bahwa segala kejahatan itu akan dibalas oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak menyukai ketidakadilan. Sama dengan hidup kita saat ini. Kita harus percaya kepada Tuhan dalam situasi apapun hidup kita. Karena Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari firman ini diajarkan bagi kita ialah kebenaran yang sejati itu hanya milik Tuhan. Kita harus percaya bahwa setiap kebenaran yang kita lakukan di dalam nama Tuhan, maka semuanya tidak akan sia-sia, karena kebenaran menjadi pondasi yang kuat dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita belajar dalam hidup kita masing-masing saat ini. Mari kita merenung ulang apa yang telah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan ke depan. Kita percaya bahwa setiap hal yang boleh kita lakukan, Tuhan itu senantiasa ada bersama dengan kita. Ia menjadi sesuatu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Keadilan itu akan ditegakkan bagi kita. Dan kita senantiasa melandaskan segala sesuatu itu hanya di dalam nama Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, hari ini kami semua sangat bersyukur atas kasih karunia dan senantiasa penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Di mana kami semua boleh mendengarkan firman Tuhan kembali yang diajarkan bagi kami bersama. Dan melewati firman yang sudah kami renungkan bersama saat ini. Biarlah dengan semuanya itu, kami boleh belajar dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Bahwa kami senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah juang hidup kami. Terima kasih Tuhan, pada saat kesempatan ini juga kami berdoa secara menghusus untuk calon jemaat Ephrata Wahyu di Rumpundu dan juga calon jemaat BIHA saat ini Tuhan. Kami percaya dengan kasih dan karunia-Mu senantiasa memberkati jemaat di tempat ini. Memberkati setiap keluarga, rumah tangga, anak-anak, orang tua, orang yang sudah lanjut usia di tempat ini. Biarlah kiranya sidang jemaat yang ada di jemaat ini Tuhan, boleh merasakan sukacita damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Kesehatan, kekuatan, rezeki, berkat kami juga pertaruhkan hanya di dalam tangan Tuhan. Karena ketika kami meminta dalam kuasa tangan Tuhan, maka Tuhan akan senantiasa ada dan mengabulkan setiap harapan dan doa kami. Kami juga berdoa untuk penatua diakon yang boleh bekerja dan boleh melayani di tempat ini. Tuhan pakai mereka sesuai dengan talenta mereka masing-masing. Sehingga pelayanan di dua jemaat ini senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dan akan ada banyak jemaat-jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini. Secara menghusus untuk pendeta yang melayani di tempat ini Tuhan. Baik di jemaat Ephrata Wahyu di Rumpundu maupun di jemaat BIHA Tuhan. Engkau memberkati pelayanannya, memberkati setiap tugas tanggung jawabnya. Sehingga nama Tuhan semakin dipuji dan dipermuliakan. Berikan ia kesehatan, kekuatan, kemampuan dalam tugas dan pelayanan. Sehingga segala sesuatu boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak datang dari Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan atas kasih dan karunia-Mu kepada dua jemaat ini. Sehingga apapun yang boleh mereka lakukan dan jalani saat ini, mereka senantiasa berpegang teguh pada pengharapan
Oh, Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk seluruh pemimpin kami, di tingkat pusat sampai kami di Kabupaten Murung Raya ini. Kami mohon Tuhan Engkau memberkati, baik Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh jajarannya. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik, seiring, sehingga segala sesuatu boleh terlaksana. Damai sejahtera. Kami sebagai masyarakat Murung Raya senantiasa boleh kami rasakan. Tuhan Yesus, saat ini juga kami masih belum usai di COVID-19. Tolong kami Tuhan. Lindungi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Sehingga kami tetap sehat, tetap kuat, tetap mampu menjalani seluruh aktivitas kami di tengah-tengah dunia ini. Kami juga berdoa untuk resort kami di Gaebruk Jauh, Tuhan memberkati. Sehingga siapapun yang boleh terlibat di dalamnya sampai kami pendeta di jemaat-jemaat boleh melaksanakan tugas tanggung jawab kami sesuai dengan kehendak datang dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami bersama saat ini hanya ke dalam tangan-Mu. Setiap harapan, doa kami masing-masing, kami juga bertaruhkan dalam kuasa tangan Tuhan. Karena kami percaya, ketika kami meminta dalam nama Tuhan, maka segala sesuatu itu akan Tuhan perhitungkan. Inilah doa dan seru kami saat ini, yang kami naikkan hanya dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang senantiasa mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.